Halo, balik lagi dengan aku Tony di sini. Hari ini aku mau share tentang, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya gimana sih kita bisa kuliah di Taiwan. Sebelumnya aku mau sedikit sharing tentang perjalanan aku bisa kuliah di luar negeri. Awalnya itu tahun 2019 Januari. Jadi sebelumnya itu bukan di Taiwan tujuan negara yang aku pengen kuliah. Itu pertama di Jepang. Jadi di Jepang itu ada kayak beasiswa pemerintah namanya Monbuso atau biasa disingkat MAX. Itu bukanya awal Januari sampai tanggal 31 Maret per tahun. Itu teman-teman bisa daftar kalau misalnya mau kuliah di Jepang. Nah, pada saat itu aku mau daftar ke Jepang, tapi sudah dua kali daftar ke Jepang juga nggak diterima. Jadi mulai tahun 2018 apply-nya, berarti 2018 sama 2019 itu apply. Terus 2019 aku coba ke negara lain di Thailand, di Maidol University. Pas kebetulan di Indonesia ada kayak active requirement, jadi kita daftar on the spot gitu di Indonesia. Ada 3 tempat, yang pertama di Jakarta, di Bali, sama satunya aku lupa. Nah, pas kebetulan aku coba yang di Jakarta aja. Jadi kayak kita tes secara on the spot gitu. Jadi kalau misalnya kita diterima, jadi kita langsung apply ke websitenya. Jadi kayak formalitas apply di websitenya itu wawancara, terus tes dokumen, sama kita ditanyain kenapa kok kita mau ambil di Thailand, sama pernah bekerja apa enggak. Pas kebetulan itu aku pernah kerja, jadi aku jelasin kayak interview biasa gitu. Kebetulan lolos tahap 1, terus suruh upload di webnya Maidol University. Jadi kayak sudah masuk ke tahap 2. Tahap kedua itu sudah seleksi berkas, sudah di ACC, bahasa Inggris juga. Tapi kebetulan pas aktif requirement itu aku pakai ITP. Jadi mereka itu mintanya IELTS atau TOEFL IBT. Jadi kayak TOEFL yang ada ngomongnya, harganya sekitar 3 jutaan. Nah, itu waktunya juga mepet pas waktu itu. Jadi Mei, kalau nggak salah Mei itu baru dibilangi kalau misalnya mereka mintanya IELTS atau TOEFL IBT. Jadi kalau teman-teman pengen aman, TOEIC juga mereka nggak terima. Jadi pengen aman, tes pakai IELTS saja. 2019 awal Januari sampai Mei sudah aku lepas, jadi nggak ke Thailand lagi. Itu beasiswanya full, jadi kayak dapat 10.000 baht per bulan. Nggak ada kerja, terus nggak ada ikatan dinas juga. Itu di Maidol University. Ya itu. Terus aku daftar fall 2019 di NTUST. Fall di NTUST, puji Tuhan keterima, tapi beasiswanya nggak cover semua, jadi cuma dapat free SPP sama tuition fee. Untuk dormitory dan makan sehari-hari bayar sendiri. Pas kebetulan aku konsultasi sama tempat kerjaku di Surabaya, kebetulan salah satu universitas swasta. Aku konsultasikan enaknya gimana. Pas kebetulan kan biaya hidup di Taipei juga lumayan. Aku tanya temanku yang di Taipei itu sekitar, kalau tinggal di luar dormitory itu sekitar 15.000-an lah, 15.000 NTD itu di luar dormitory. Jadi sekitar 7,5 juta kalau misalnya mau berangkat ke Taipei pada waktu itu. Tapi melihat pertimbangan dari pihak kampusku sama beberapa pertimbangan, jadi akhirnya aku mundur dengan
dengan harapan semester spring 2020 bisa dapat full. Jadi aku ikut kayak berbagai macam pelatihan, terus seminar yang orang-orang yang bisa kuliah di luar negeri atau gimana. Pas kebetulan ada kayak salah satu program pendidikan yang di bawah naungan pemerintah Taiwan, ngasih tips kalau misalnya kalian mau kuliah di Taiwan, apply aja beberapa kampus, itu legal selama kalian pilih satu kampus. Kalau misalnya pengumuman keterima satu aja yang diterima gitu. Dengan tips itu aku apply awal September sampai Oktober itu daftarannya. Jadi untuk masuk di Spring 2020, jadi aku angkatan Spring 2020. Aku daftar di 6 kampus di Taiwan, National NTUST, NCU, National Tsinghua University, Sun Yat-sen, NCKU, sama satunya yang ganti nama universitasnya, nasional apa ya jadinya, pokoknya 6 gitu lah. Yang keterima 4, yang nggak keterima 2. Jadi nggak keterima itu National Central University sama Chao-tung ya, Chao-tung yang nggak terima sih. Chao-tung itu 2 nggak terima. Yang keterima di UST, NCKU, Sun Yat-sen sama Tsinghua. Jadi aku pilih keterima 4. Yang di NTUST itu kebetulan aku pas ke semester sebelumnya itu nggak keterima full. Aku akhirnya ngelobi salah satu dosen di sana. Aku masuk jurusan electrical engineering kalau nggak salah. Itu dapat beasiswa tuition fee, credit fee, sama biaya hidup itu parsial 9.000. Jadi ya kalau fullnya 15.000 memang kayak yang aku bilang 15.000 itu aku dapat parsial, terus aku nggak ambil. Terus yang di semua itu dapat full tuition fee sama kredit full di cover, sama uang bulanan stipend 5.000, sama di NCK juga sama 5.000. Cuma yang di semua kan biaya hidupnya mungkin lebih tinggi daripada NCKU, soalnya kayak di kota pabrik gitu, jadi agak lebih mahal. Terus yang di Sun Yat-sen itu dapatnya fullnya itu yang di cover cuma biaya bulanan 15.000, SPP sama kredit fee bayar sendiri. Jadi dari itu aku pilih, kayak aku kalau misalnya pengumuman yang awal ya itu aku yang ngambil. Jadi pas pengumuman yang pertama itu di NCKU, jadi aku ambilnya di NCKU kayak gitu. Terus susah nggak sih kuliah di luar negeri? Ya tergantung sih. Kalau misalnya dari kalian yang bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, mungkin bisa jadi alternatif negara tujuan di Taiwan. Soalnya untuk jurusanku sendiri itu nggak terlalu tinggi TOEIC-nya, bisa pakai TOEIC 600 itu juga bisa. Jadi kalau misalnya di luar negeri biasanya 850 kalau TOEIC. IELTS itu 6,5. Di sini IELTS-nya bisa 5, tapi tergantung jurusan. Kayak gitu aja. Apa lagi ya? Ya gitu aja lah. Oke, sekian buat hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.